Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang skripsi atau penelitian studi literatur. Yang menjadi keresahan mahasiswa saat ini salah satunya adalah memilih jenis penelitian untuk skripsinya. Jangan sampai jenis penelitian yang diambil bisa menghambat proses skripsi karena terkendala pengambilan data. Apalagi masa pandemi yang tidak mengizinkan siswa masuk sekolah. Siswa merupakan objek penelitian, sumber informasi masalah penelitian, dan sumber data penelitian. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk pengambilan data melalui siswa di sekolah, maka skripsi jadi terbengkalai. Ingat, menunda skripsi sama dengan menunda nikah. Hehe. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan alternatif jenis penelitian yang pengambilan datanya tidak perlu dengan terjun ke lapangan atau tidak membutuhkan respon siswa, yaitu penelitian studi literatur. Saksikan terus videonya ya, like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian pejuang skripsi lainnya. Langsung saya mulai. Penelitian dengan studi literatur masih jarang dilakukan. Untuk itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penelitian studi literatur, lalu bagaimana penelitian dengan studi literatur sebagai karya ilmiah atau skripsi. Skripsi studi literatur secara umum menggunakan, yaitu jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka atau literatur. Metode yang akan digunakan untuk pengkajian pembahasan yaitu studi literatur. Data yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Pengertian penelitian studi literatur. Penelitian dengan studi literatur ini saat ini tidak banyak dilakukan oleh mahasiswa. Penyebab salah satunya karena kurang dipahami oleh sebagian besar mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari seminar skripsi mahasiswa yang dilaksanakan di kampus atau seminar lainnya di luar kampus. Penelitian studi literatur atau kepustakaan dan studi pustaka atau riset pustaka meski bisa dikatakan mirip akan tetapi berbeda. Studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka, dan tinjauan teoritis. Nah, yang dimaksud penelitian studi literatur adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Meskipun merupakan sebuah penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Nah, ini yang digarisbawahi bahwa penelitian studi literatur ini sangat cocok dilakukan oleh mahasiswa pada masa pandemi seperti ini. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Menurut Z, 2014, pada riset pustaka, penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal penyiapan kerangka penelitian, akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Selain data, beberapa hal yang harus ada dalam sebuah penelitian supaya dapat dikatakan ilmiah juga memerlukan hal lain seperti rumusan masalah, landasan teori, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Nah, pada intinya penelitian studi literasi itu sama dengan penelitian-penelitian lainnya. Yang membedakan adalah cara pengambilan datanya, gitu ya. Penelitian dengan studi literatur adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya, akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan pengambilan data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Nah, ini poinnya.
Meskipun terlihat mudah, studi literatur membutuhkan ketekunan yang tinggi agar data yang dianalisis serta kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk itu dibutuhkan persiapan dan pelaksanaan yang optimal. Penelitian studi literatur membutuhkan analisis yang matang dan mendalam agar mendapatkan hasil penelitian. Nah ini, kadang mahasiswa itu menganggap remeh, padahal kebanyakan mahasiswa tidak bisa menganalisis kalimat dari suatu jurnal atau dari buku. Mereka sudah terbiasa untuk copy paste dari jurnal, tidak mensintesis dan tidak menganalisis maksud dari jurnal tersebut, kemudian menuliskannya di skripsi mereka. Nah ini mengapa dosen jarang memberikan izin terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian studi literatur, karena meskipun terlihat mudah, tapi ini sangat susah untuk mengoreksi. Meskipun terlihat mudah, tapi ini sangat sulit untuk menulis hasil analisis jurnal yang ada di penelitian orang lain. Penelitian dengan studi literatur juga sebuah penelitian dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena mengumpulkan data dilakukan dengan sebuah strategi dalam bentuk metodologi penelitian. Variabel pada penelitian studi literatur bersifat tidak baku. Data yang diperoleh dianalisis secara mendalam oleh penulis. Sumber data untuk penelitian studi literatur didapat dari sumber yang resmi, yaitu dapat berupa laporan, kesimpulan seminar, catatan atau rekaman diskusi ilmiah, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah, dan lembaga-lembaga lain, baik dalam bentuk buku atau manual maupun digital, komputer atau data komputer. Nah, buat kalian yang baru mau melakukan penelitian studi literatur tentu bingung, jadi kalian harus banyak-banyak membaca jurnal tentang studi literatur atau membaca buku tentang penelitian studi literatur. Nah ini saya berikan contoh skripsi tentang studi literatur, bisa dilihat di Google Scholar, masih sangat banyak, kalian bisa mendownload dan membacanya. Oke, jadi saya sarankan mahasiswa untuk melakukan penelitian studi literatur karena ini bisa memudahkan kalian untuk menyelesaikan skripsi kalian, tidak terganggu oleh kondisi, tidak perlu menunggu stabilnya kondisi, normalnya kondisi karena adanya pandemi saat ini, gitu ya. Baik, semoga sukses, segera mendapatkan gelar sarjana dan dapat meraih impian selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.